siang menjelang sore Zia. Iya, siang Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini tadi gimana, lancar atau ada kendala? Lancar, alhamdulillah nggak kena macet, tapi emang lumayan jauh ya dari rumah ke sini. Iya. Alhamdulillah lancar aja ya. Iya, lancar. Mungkin sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh nggak Bu? Iya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Berdoa saja. Baik, terima kasih Zia. Sebelum lebih jauh, karena saya tadi sudah memanggil Zia, tapi kita belum lebih kenalan lebih formal lagi. Baik kita perkenalan terlebih dahulu. Siapa yang ingin perkenalkan diri terlebih dahulu? Saya dulu atau Zia? Silahkan ya kayaknya dulu. Terima kasih. Perkenalkan, saya di sini sebagai konselor. Saya Ekon Furkona yang akan membantu jalannya konseling hari ini. Ya, kalau saya Zia Kak, saya mahasiswa, umur saya 20 tahun. Baik, terima kasih Zia. Sebelumnya Zia sudah tahu apa itu konseli dan konselor seperti yang tadi saya sebutkan, atau konseling. Zia apakah sudah tahu? Sudah, kalau konselor itu seperti kakaknya. Kalau konseli itu orang yang bercerita kepada konselor. Benar Kak? Iya. Oke. Benar. Ya. Sebelumnya saya luruskan dan saya kembali bilang bahwa konseli adalah orang yang berceritanya, sedangkan konselor itu fasilitatornya sebagai sebagai pandu jalannya konseling hari ini. Konseling itu wadah untuk seseorang bercerita kepada konselor. Terima kasih sudah hadir hari ini. Sebelum lebih jauh, saya ingin menjelaskan bahwa yang Zia ceritakan itu bersifat rahasia. Saya juga akan mendengarkan, membantu Zia memahami masalah yang sedang Zia alami. Apakah Zia bersedia melakukan proses konseling hari ini? Bersedia, sangat bersedia sekali Kak. Sebelumnya saya ingin meluruskan kembali, apakah Zia datang ke sini atas kemauan Zia sendiri atau ada rekomendasi dari orang lain? Dari diri sendiri. Gitu. Yang mengajak diri sendiri kayaknya harus konselor. Nggak konselor nih gitu Kak. Oke, Iya. baik. Mungkin lanjut aja kali ya. Jadi apa yang membuat dia ingin datang ke konseling? Apa yang ingin dia rasa, yang ingin dia ceritakan? Sebenarnya ya saya tuh udah ngerasa tuh sebenarnya dari lama ya Kak. Tapi kayak baru memutuskan untuk ke konselor tuh hari ini karena kayak ada permasalahan mungkin permasalahan cukup ringan sih ya sebenarnya dalam hidup saya, yang kayak saya tuh ngerasa ada permasalahan di pertemanan saya gitu. Boleh diceritain lebih lanjut permasalahan seperti apa yang dia alami? Saya tuh di kelas gitu kan, kayak saya tuh emang deket tuh, alhamdulillah punya temen yang deket gitu. Tapi akhir-akhir ini tuh saya ngerasa gitu kan, temen saya tuh kayak bukan ngejauh, tapi mungkin yang biasanya dilakuin atau mungkin yang biasanya duduk bareng itu kayak sekarang tuh bisa gitu loh, tapi emang masih bisa bareng, tapi dengan hal-hal yang kayak gitu yang bikin saya berpikir ada apa ya gitu saya sama teman saya gitu. Tapi ada ngerasa takut kehilangan mereka atau enggak? Iya, takut karena saya tipe yang kalau berteman tuh takut banget untuk ditinggalkan sama teman gitu. Kalau boleh tahu, kita boleh ceritakan lebih jauh,
sejak kapan Zia ngalamin takut kehilangan teman gitu? Kalau takut akan kehilangan teman sih udah cukup lama ya, mungkin kayak dari sekolah dasar atau SD itu ya udah mengalami yang namanya paling takut banget gitu loh, ketika ditinggalin teman gitu. Kalau hal kecil apa yang biasanya Zia pikirin membuat dia berpikir kalau misalkan hal itu terjadi? Hal kecil apa yang membuat Zia ngerasa dijauhi teman-teman dia? Kayak yang tadi kayak biasanya kita duduk sebelahan, gitu. atau mungkin kayak kita mau jajan di kantin terus kayak ayo dia kita ke kantin bareng, tapi ya hal-hal kecil itu sih yang buat kayak aduh ada apa nih gitu sih. Gitu. Oke, baik. Kalau hal itu terjadi, apa yang langsung muncul di pikiran dia? Apakah kayak langsung berpikir jangan-jangan Zia salah ngomong atau kayak gimana? Iya bener banget, nanti saya tuh selalu berpikir apa saya pernah ngelakuin kesalahan gitu kan, atau mungkin kenapa ya teman saya jadi beda atau berubah gitu sih. Itu sih yang saya rasain gitu. Oke, berarti Zia tuh jadi langsung hubungin sikap teman-teman Zia sama apa yang mungkin dilakuin sama Zia itu yang Iya bikin bener kesalahan. banget, bener banget. Oke, baik. Kalau apa yang kamu rasain kalau pikiran itu terjadi? Kayak apakah ada rasa cemas atau kayak gimana? Iya bener banget, saya ngerasain cemas, gelisah gitu kan. Mungkin karena overthinking juga enggak sih, kayak ya udah kepikiran aja aduh kenapa ya gitu, jadinya kayak yang biasanya hidupnya lagi tenang terus tiba-tiba ada sikap temen yang berubah tuh jadi kayak gelisah cemas gitu sih yang saya rasain gitu dari kemarin ini gitu. Oke. Kalau yang biasanya Zia lakuin kalau ngerasain hal yang tadi yang sudah Zia sebutin itu apa sih? Kalau misalkan sebagai saya contohkan, kalau misalkan Zia ngelakuinnya ngerasa itu lagi bermasalah, itu Zia langsung kayak kalau lagi secara online ya, Zia jadi langsung ngeliat chatnya atau kayak gimana? Kalau ngeliat kayak chat-chat gitu sih enggak ya, lebih ke ya udah di relate-nya aja gitu, karena kita juga sebenarnya kita ada grup bareng, tapi kayak kita tuh jarang untuk membicarakan hal-hal keseharian kita tuh di grup, jadi kayak lebih ke emang di kalau ketemu aja kita ngobrol gitu. Kadang ya itu kalau misalkan mungkin bukan buka-buka chat tapi kayak mikirin lagi aduh kemarin kan kita bisa sedikit ini kenapa ya, mungkin itu sih yang saya iniin gitu, bukan ngebuka-buka chat lagi, bukan. Oh gitu, jadi lebih ke real life-nya ya? Iya benar. Kayak kalau misalkan jadi sering minta maaf ke temennya, apa bisa pernah ngelakuin kayak gitu? Pernah, karena mungkin dari overthinking aduh kenapa ya gitu kan, takutnya ngelakuin hal apa gitu. Waktu itu kayak pernah sebenarnya setelah mata kuliah tuh udah selesai, terus kita teman-teman yang lain tuh kayak mau biasalah kita mau jajan bareng gitu, tapi pada saat itu saya langsung memutuskan untuk pulang karena mungkin saya juga lagi nggak nyaman sama situasi itu, pengen cepet-cepet pulang. Jadi ya udah saya nyeletuk aja gitu, minta maaf kayak maaf ya nggak bisa ikut kumpul gitu. Mungkin tapi kalau dipikir-pikir ya kenapa minta maaf ya gitu kan. Itu sih pernah gitu minta maaf. Oke. Kalau dampaknya yang Zia rasain setelah ngelakuin itu apa sih? Kayak kalau misalkan saya contohin kayak Zia jadi capek sendiri atau kayak gimana?
Iya sih, lebih ke capek sendiri ya. Mungkin ya karena itu mungkin saya doang gitu yang ngerasain kalau ada masalah sama teman saya. Mungkin teman-teman yang lain ya biasa aja gitu. Mungkin kemarin-kemarin mereka lagi ngerasa ya mungkin capek atau mungkin emang ya udah saya nggak ngerasain, nggak ngelakuin apa-apa ke saya gitu. Tapi saya sendiri yang ngerasa kenapa ya teman saya jadinya capek sendiri gitu loh. Iya. Kalau tadi kan Zia ceritainnya mungkin waktu saat bermasalah dengan teman-teman Zia. Kalau sekarang hubungannya sama teman-teman apakah baik-baik aja atau kayak gimana? Baik-baik aja, baik-baik aja. Apalagi kemarin juga kita sempet ketemu, ya udah kita kembali lagi kayak dulu gitu loh, yang kayak kita kalau di kelas duduk bareng ya kita duduk bareng. Terus ya kalau waktu itu jajan kayak ayo Jia jajan bareng. Terus ya deket sih, baik-baik aja alhamdulillah gitu ya. Ya balik lagi mungkin itu karena faktor overthinking yang berlebihan, jadinya kayak ya mikirnya kemana-mana itu, padahal ya nggak kenapa-napa, nggak terjadi apa-apa gitu. Kalau dari teman-teman Zia, apakah pernah ngomong atau langsung bicara kayak kalau Zia itu ngeganggu pertemanan gitu, kayak kamu tuh sebenarnya nggak perlu ada di sini gitu, pernah nggak sih? Alhamdulillah dari dulu pertemanan tuh sampai sekarang, apalagi sama teman yang kemarin ada masalah itu, enggak, bukan masalah maksudnya, itu ngerasa enggak sih, nggak pernah ada omongan dari teman-teman yang kayak kalau saya tuh mengganggu gitu, nggak pernah. Oke. Dari yang Zia ceritakan berarti kan sudah lama ya pernah terjadi. Kalau misalkan ngalaminnya itu pernah sebelumnya pernah nggak ngalamin kejadian kehilangan teman atau kayak hubungan pertemanannya itu berubah gitu? Nah, pernah waktu itu pas SD itu saya pernah kayak punya teman yang bener-bener deketnya tuh deket banget gitu kan. Dari kayak ya udah kita di sekolah bareng, dari pagi, siang juga di sekolah bareng, terus sore kita tuh inget banget sore itu selalu kita main pulang sekolah, terus malam juga kita main. Jadi kayak saking sedekatnya itu, tiba-tiba ada suatu permasalahan yang sebenarnya bukan saya dan teman saya yang melakukan kesalahan, kayak temennya teman saya ini melakukan kesalahan tapi dampaknya itu malah ke saya. Jadi saya juga bingung kenapa nih, ada apa gitu. Jadi mungkin itu yang saya rasain dari dulu, makanya sampai sekarang kebawa rasa takut itu tuh untuk kehilangan teman itu ada gitu sampai sekarang. Jadi kayak pengalaman sebelumnya itu buat dia itu jadi lebih sensitif ya buat kayak perubahan dalam pertemanan itu. Bener-bener. Oke. Kalau dari cerita Zia yang tadi, saya tuh bisa melihat kalau Zia itu sangat menghargai hubungan pertemanan ya, jadi kayak pengen mempererat terus pertemanannya. Tapi kadang kayak Zia tuh muncul pikiran bahwa perubahan kecil dari teman-teman itu bikin berdampak besar buat pertemanan Zia nantinya. Kalau menurut Zia, apakah pikiran itu selalu benar buat kayak jadiin patokan kalau misalkan pertemanan itu pasti akan selalu buruk? Enggak sih, nggak pernah ada pikiran itu. Oke, berarti enggak ya. Apakah ada kemungkinan lain selain mereka menjauh, kayak mungkin pikiran tadi ya? Sebenarnya dia sudah sebutin ya, kayak mungkin jadi pikiran kalau mereka itu juga punya kesibukan atau hal lainnya, bisa disebutin? Maaf ya. Ya, jadi kayak apa kemungkinan lain mereka bisa ngejauh dari Jia? Bisa ngejauh. Mungkin waktu saat tadi sedang bertengkar, atau emang lagi ada perselisihan, atau ngerasa dia tuh kayak mereka lagi ngejauh lah,
apa yang mungkin pikiran Zia buat kayak oh mereka kayaknya sibuk atau hal lain yang selain sibuk mungkin. Oh, mungkin ini sih, ya itu kan sibuk gitu. Sama kayak mikirin ini apa ya, takutnya ada perkataan atau perbuatan yang mungkin tanpa saya sadarin itu ngelukain hati teman-teman saya, atau mungkin bikin hati teman-teman saya itu kayak apa sih kok dia kayak gini gitu. Mungkin itu sih hal yang mungkin teman-teman saya ngejauh dari sini. Kalau misalkan hal baiknya mungkin dari hal baiknya itu kan kalau dari pikiran dia sendiri ya, kalau hal baiknya yang kayak pikiran buat selain hal-hal buruk yang dia pikirin, mereka tuh kadang sedang ngapain sih mungkin gitu tuh, kalau misalkan dilihat dari sisi positif kalau lagi jauh. Lagi ngejauh. Oh ya itu mungkin ya emang lagi capek gitu kan teman-temannya, atau mungkin ya udah mereka lagi nggak mood aja mungkin untuk menyapa atau untuk mengajak, mungkin itu sih kalau misalkan dari sisi positif dari teman-teman kalau lagi ngelakuin ngejauh gitu atau hal-hal yang nggak seperti biasanya gitu. Berarti Zia sudah bisa mengenali dan melihat ya bahwa setiap perubahan mungkin bukan dari Zia sendiri aja, mungkin dari faktor internalnya dia teman sendiri, mungkin lagi kelelahan, terus mungkin ada masalah pribadi juga gitu. Oke. Kalau sekarang hal apa yang pengen Zia ubah dari kebiasaan dia saat ini? Mungkin overthinkingnya ya Kak, karena saya ngerasa emang overthinking saya tuh kayak bener-bener di atas lebih banget gitu tuh, kayak hal yang emang nggak perlu dipikirin tapi jadi kepikiran tuh, jadinya ya udah gelisah, cuma sendiri, jadi bingung sendiri, jadi takut sendiri gitu. Pengen diubah aja sih rasa jeleknya itu, yang overthinkingnya itu. Kalau setelah tadi sudah tahu ya arahnya kayak pengen ngubah itu, terus apa keputusan yang pengen Zia ambil gitu tuh setelah memahami masalah ini, atau jadi ingin belajar apa mungkin? Belajar ya nggak usah langsung menarik kesimpulan sih. Kalau misalkan ada yang terjadi lagi di hidup saya, misalkan teman-teman saya kayak gitu lagi, ya udah jangan berpikir berlebihan gitu, kayak ya udah emang mungkin teman-temannya emang lagi nggak mau nyapa aja, atau emang lagi ya sibuk, atau mungkin nggak mood aja sih, mungkin itu sih. Oke, baik-baik. Kalau dari Zia sendiri, apa yang bisa Zia lakuin kalau misalkan Zia punya pikiran negatif ke teman-temannya? Ya, pikiran negatif. Mungkin apa yang bisa Zia lakuin dulu deh gitu. Ya ini sih apa ya? Ya mungkin kayak bisa tadi sih sebenarnya dia udah sebutin kayak berpikir lebih positif bahwa temen lagi sibuk atau bagaimana. Ya mungkin itu sih, berpikir positif aja. Kalau emang ya nggak usah mikirin yang negatif gitu ya. Mungkin gitu. Gimana ya Kak, ya gitu lah Kak. Oke, bagus. Mungkin selain itu tadi sebenarnya dia udah sebutin, selain itu ada lagi mungkin? Udah sih, Udah ya. cukup ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan saya bisa ulangi bahwa Zia juga sudah mengerti tadi, mungkin nggak langsung meminta maaf kalau misalkan dia ngerasa kalau Zia juga nggak punya kesalahan. Kadang kan memang Zia sendiri mungkin yang tadi sudah Zia sebutin bahwa Zia yang terlalu overthinking, akhirnya Zia langsung meminta maaf. Bagaimana? Apakah betul kayak gitu? Iya betul, betul banget. Baik, oke. Mungkin selanjutnya apakah Zia
mau mencoba hal yang tadi saya sebutin, kayak nggak langsung minta maaf atau bagaimana? Ya pengen sih, kayak nggak usah mikirin langsung ke hal-hal yang apa ya, berat gitu. Maksudnya beratnya tuh kayak ya enggak gitu, teman-teman juga nggak akan kayak gitu karena ngerasa ya kalau di pertemanan tuh asalkan kita saling percaya gitu kan. Eh, Kalau misalkan kita baik-baik aja sama teman sih ya enggak. Oke, mungkin selanjutnya, kalau misalkan teman Zia itu tiba-tiba malah jadi lebih jauh, lebih kayak apa ya, ngeliatin sisinya malah jadi makin jauh dari dia, apa yang mau dia lakuin? Ya introspeksi diri, pasti takutnya emang dengan teman-teman yang menjauh, takutnya emang ada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakuin sama saya ke teman-teman saya gitu. Kira itu sih introspeksi diri, ngelihat apa ya yang buat mereka jauh gitu. Oke, kalau perasaan takut kehilangan itu muncul lagi, apa yang mungkin dia bakal lakuin? Kehilangan apa, gimana tuh? Perasaan takut kehilangan. Perasaan takut kehilangan, yang saya lakuin ya udah percaya diri aja. Oke, baik. Sebenarnya dia dari yang bisa saya simpulkan, dia sebenarnya sudah pelan-pelan mengetahui apa yang ingin Zia lakukan ya untuk kedepannya. Oke, mungkin terakhir, gimana perasaan Zia setelah melakukan sesi konseling hari ini? Saya ngerasa lega aja sih karena kan bisa cerita sama kakak ya, jadi yang selama ini saya selalu pikirin tentang teman-teman saya gitu. Jadi saya tuh sebenarnya di kamar tuh selalu kayak overthinking gitu tuh kak, kayak misalkan ada waktu luang ya, kayak tiba-tiba saya langsung kepikiran, iya ya kenapa ya tadi dia kok bersikapnya kayak gini, apa saya ngelakuin kesalahan, apa saya pernah ngomong yang enggak gitu kan. Takutnya ada yang saya omongin terus jadi teman-teman saya menghindar gitu. Terus saya tuh biasanya dengan saya berpikir seperti itu saya langsung kayak enggak ah, itu mah kayaknya cuman ya emang overthinking saya aja yang ini gitu, yang bikin pikiran saya tuh kemana-mana, padahal sebenarnya temen-temen saya nggak ngelakuin itu. Maksudnya mungkin ya emang dia lagi bad mood aja kan, mungkin, atau emang ya kan setiap hari hari itu nggak selalu baik untuk setiap manusia kan kak, benar kan ya, mungkin itu sih. Ya, alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Mungkin kalau dari tindakan, apa ya sih apa yang mau Zia lakuin setelah sesi konseling hari ini? Lebih ini aja sih, lebih ke merubah overthinking itu tuh ya udah jangan berlebihan gitu, jangan selalu beranggapan bahwa kalau teman kita ngerasa jauh atau sikap yang beda dari biasanya ya udah berpositif tinggi aja. Kalau misalkan hal itu tuh nggak ada sebenarnya, cuman perasaan kita aja, mungkin perasaan saya sendiri gitu. Dari Zia sendiri, bisa nggak Zia berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang Zia sebutkan tadi? Mungkin butuh proses ya kak, mungkin pelan-pelan. Dan saya juga pengen merubah hal-hal buruk itu menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih ya Zia sudah terbuka dan mau menceritakan pengalaman Zia hari ini. Dari proses konseling hari ini mungkin Zia mulai memahami apa yang harus Zia lakukan dan sebagainya. Jika memang Zia mau melakukan konseling lagi, jangan ragu-ragu, langsung datang aja ke sini. Saya siap menerima Zia kembali. Terima kasih juga karena saya jadi lega banget cerita sama kakak. Terima kasih ya. Terima kasih. Mungkin dicukupkan ya sesi konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.